Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita sama-sama merenungi sebagian dari firman Tuhan. Kita memerlukan hal ini karena kita tahu bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi rekanan-rekanan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Sedemikian rupa sehingga Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita, khususnya dengan firman Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Dan pada sore petang hari ini kita akan sama-sama membuka pada 1 Petrus 4. Di sini ada beberapa instruksi untuk melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa instruksi untuk pelayanan atau untuk kita melayani Tuhan. Dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, pertama adalah pada ayat 10. Pada dasarnya ketika kita melayani Tuhan, itu kita melakukan pelayanan yang saling melayani. Pelaksanaan dalam melayani Tuhan adalah dengan saling melayani. Dikatakan di sana, layanilah seorang akan yang lain. Jadi seringkali orang mengambil pengertian tentang melayani Tuhan ini sebagai hal yang ditujukan kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi pada prakteknya sehari-hari sesungguhnya kita sedang saling melayani. Jadi pemimpin pujian akan melayani untuk memimpin pujian jemaat, sementara jemaat juga melayani satu dengan yang lain di dalam aktivitas jemaat ataupun di dalam kegiatan penyambutan jemaat ataupun musik dan sebagainya. Kita saling melayani. Jadi pada dasarnya melayani Tuhan adalah saling melayani. Dan yang kedua adalah dikatakan di sana pada ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi saya percaya tiap-tiap kita mendapat karunia. Karunia-karunia yang datangnya dari Tuhan untuk bisa melayani. Terutama di dalam karunia-karunia ini adalah talenta-talenta yang Tuhan beri. Sekali lagi, talenta ini ingin saya jelaskan bahwa talenta ini adalah kesempatan dan kemampuan yang Tuhan beri. Kalau kita ingat perumpamaan tentang orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu adalah gambaran orang-orang itu dipercaya. Dipercaya, diberi kesempatan dan juga diberi kemampuan. Bukan cuma dikasih instruksi, tetapi mereka dipercaya. Dipercaya untuk menjalankan instruksi itu dengan kemampuan yang tuannya beri. Dan kesempatan yang tuannya beri, itulah talenta. Dan selain talenta, kita juga mendapatkan karunia-karunia yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan. Saya percaya karunia-karunia Roh Kudus ini sangat penting sekali untuk kita melayani Tuhan. Rasanya tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan ataupun kita bisa saling melayani kalau kita tidak sama-sama menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu kita perlu mengenali diri kita sendiri. Sejauh apa sesungguhnya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seringkali kuasa kegelapan mengecilkan hati kita. Dengan mengatakan, oh kamu gak mampu, kamu gak bisa begini. Kamu bukan orang yang baik, kamu bukan orang yang latar belakangnya benar dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita kecil hati di dalam menggunakan karunia yang Tuhan mau berikan kepada kita. Atau Tuhan sudah berikan justru kepada kita. Tapi kita merasa tidak percaya diri. Kita perlu untuk menyerahkan hidup kita, diri kita ke dalam tangan Tuhan. Dan minta, Tuhan
berikan karunia. Karena di sini di dalam ayat yang kita baca dikatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi dengan kata lain setiap orang pasti menerima karunia. Dari antara 9 karunia roh, salah satunya adalah iman. Paling tidak karunia iman ya. Kita punya karunia iman di dalam melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan bukan bekerja seperti orang pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sekuler di luar dan sebagainya. Bukan, tapi bekerja dengan dasar iman. Percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi yang kita lakukan ini adalah untuk melayani Tuhan. Walaupun yang terjadi dalam kehidupan pelayanan sehari-hari adalah saling melayani. Lalu dikatakan di sana pada bagian yang ketiga dari ayat 10 ini adalah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara dan saya, kita semua ini adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya. Yang paling puncak adalah di atas Golgota di kayu salib. Dan kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sehingga jangan sampai ada orang yang ternyata hadir di gereja, di dalam pelayanan yang kita lakukan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh ataupun belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita harus melayani mereka supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ataupun mereka yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka mengalami dalam pertumbuhan kehidupannya, perkembangan kehidupannya, mereka mengalami hal-hal yang mungkin tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga mereka kecewa. Mungkin kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada janji firman Tuhan dan sebagainya. Dan kita harus melayani sedemikian rupa sehingga jangan sampai kasih karunia Allah ini menjadi lemah. Menjadi tidak berdaya. Menjadi hilang dan sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai orang itu justru mundur kerohaniannya. Tapi dalam pelayanan kita harus membawa orang-orang ini untuk semakin maju di dalam pertumbuhan kerohanian. Sebelum kita melayani, orang ini kerohaniannya sekian. Tapi setelah kita melayani, harusnya orang ini kerohaniannya semakin bertambah. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini enggak mudah ini. Karena kasih karunia Allah ini nilainya sangat besar. Dan kita adalah pengurus yang baik. Kalau kita dijadikan sebagai pengurus keuangan sebuah perusahaan saja, kalau perusahaannya kecil, uangnya sedikit, mungkin itu saja sudah pusing ya. Tapi kalau perusahaannya besar, uangnya banyak, kita menjadi pengurus keuangan di sana, lebih lagi tanggung jawab kita lebih besar lagi, lebih pusing lagi. Nah sekarang ini nilainya jauh lebih dibandingkan dengan segala harta dunia, yaitu kasih karunia Allah. Sehingga kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagaimana atau apa yang perlu kita jaga perhatikan ketika kita menjadi pengurus dari kasih karunia Allah ini? Ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita semua harus masing-masing tiap kali ngomong selalu isinya khotbah, bukan seperti itu. Tapi apa yang kita katakan ini adalah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita katakan ini, apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita, harusnya adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan firman Allah. Jadi mungkin bukan kita berkhotbah setiap kali dengan orang lain kita berkhotbah terus, bukan. Tapi kita perlu mengucapkan kata-kata yang membangun dalam pelayanan kita. Sehingga tidak terjadi pelayanan yang baik justru dirusak oleh perkataan kita yang buruk. Mungkin pelayanan kita baik, kita adalah seorang pemain musik yang bagus, yang hebat main musiknya, dan lagu-lagu yang dibawakannya bagus, musiknya, dan semuanya bagus. Tapi sayang, mulutnya jahat, hati-hati. Jadi jangan sampai pelayanan kita yang sudah baik itu ternyata dirusakkan oleh perkataan kita sendiri. Sehingga dikatakan, jika ada orang yang berbicara, kalau kitanya diam sih nggak masalah. Kitanya diam, kitanya nggak ada perkataan-perkataan yang menyakitkan hati dan sebagainya. Mungkin pikiran kita aja mungkin agak sedikit merendahkan orang lain mungkin, tapi tidak kita ucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan, ini bahaya.
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Karena kita sadar bahwa kita bisa tersandung, bisa rusak pelayanan kita oleh perkataan kita sendiri. Hati-hati, kuasa kegelapan itu pandai sekali memakai semua apa yang ada di sekeliling kita ini justru untuk merusakkan pelayanan kita. Membuat kita kecewa. Mungkin kita satu dengan yang lain bergurau ya, ada gurau, ada guyonan, ada main-main. Tapi hati-hati, kadang-kadang orang ini hari ini diguyoni begini nggak tersinggung. Tapi pada kesempatan lain diguyoni yang sama tersinggung hatinya. Mungkin karena dia sendiri sedang ada masalah, sehingga dia sensitif ya, peka, gampang sekali marah dan sebagainya. Dan itu semua akan merusakkan pelayanan kita. Lebih baik kita menjaga mulut kita, bicara kita, dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara diam, tapi dengan cara kalau kita bicara, bicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lalu dikatakan di sana, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau kita melayani, kita harus memakai kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan kemampuan, potensi, daya yang bukan punya kita. Kita pinjam dari tempat lain. Kita ambil dari tempat lain. Mungkin karena kita ingin sekali melayani dengan kualitas yang baik, tapi ternyata kita tidak punya. Jadi kita ambil dari tempat lain. Kondisi pelayanan ini ya saya ingin melayani dengan memakai jas yang bagus gitu, tapi saya nggak punya uang buat bikinnya, saya pinjam uang dulu sama orang lain dan untuk bikin jas yang bagus. Saya rasa ini jangan dilakukan. Sebab apa? Sebab Tuhan mau di sini dikatakan kalau kita melayani, lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau sampai pada hari ini masih segini saja atau masih begini yang kita mampu, ya biarlah kita layani Tuhan dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Jangan sampai kita berusaha untuk tampilnya itu hebat, tampilnya itu keren, tampilnya itu semuanya serba super, tapi sesungguhnya itu bukan kekuatan kita. Kita harus benar-benar jujur ya. Saya selalu katakan kepada kita semua, sebagai pelayan Tuhan kita harus jujur. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan sudah mulai berbohong, sudah mulai munafik, sudah mulai tidak sebenarnya, saya rasa kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita harus jujur. Kalau kita sekarang hanya memiliki sekian, hanya segini, ya seginilah. Kadang-kadang kalau ketemu dengan hamba Tuhan lain, kadang-kadang pendeta dengan pendeta juga kalau ngobrol itu suka terpancing gitu. Terpancing untuk tidak jujur. Misalnya terus ditanya sama pendeta ini, kamu melayani di gereja mana? Gereja itu di mana itu tempatnya di sana? Berapa jemaatnya? Nah, kalau sudah mulai tanya berapa jemaatnya, biasanya kelebihan 10%, 20% dari jumlah jemaatnya. Nah ini tidak jujur. Kalau menurut saya lebih baik jujur lah. Lebih baik jujur. Apa adanya itulah kita gitu. Itulah kita. Kalau mulai ditanya tentang macam-macam tentang rumahnya dan sebagainya, bisa-bisa rumah mertua kita jadikan seolah-olah rumah kita gitu, padahal itu rumah mertua dan sebagainya. Rumah yang masih sewa, masih kontrak kita sudah nobatkan sebagai rumah kita sendiri. Nanti pada akhirnya kita akan malu sendiri karena sebagai pelayan Tuhan kita tidak jujur, tidak apa adanya. Jadi apa adanya dikatakan di sini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ada beberapa hamba Tuhan dengan gereja yang sudah mereka bangun, setelah saya lebih banyak dapat informasi, ternyata gereja yang dibangunnya itu belum lunas. Sebagian besar uangnya itu masih pinjam dari sana sini. Tapi gerejanya mentereng gitu ya, gerejanya sudah gagah gitu. Kalau menurut saya untuk apa? Kalau kita belum waktunya bisa membangun gereja, ya sudah nggak usah membangun gereja dulu. Kalau kita belum mampu, ya itulah kemampuan kita segitu. Biarkan sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya dikatakan di sini Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi tujuannya adalah dalam pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Jangan sampai kemuliaan itu sengaja atau tidak sengaja kita curi untuk diri kita sendiri. Atau untuk gereja kita.
atau untuk kelompok kita, hati-hati. Jangan sampai kemuliaan itu tidak kepada Allah. Kita harus bisa membawa orang-orang untuk merasakan kemuliaan Allah melalui pelayanan kita. Sekali lagi, kita harus bisa membawa orang-orang untuk merasakan kemuliaan Allah melalui pelayanan kita. Jadi bukan melalui pelayanan kita, orang-orang itu merasakan kemuliaan kita. Bukan kayak gitu. Tapi kemuliaan Allah melalui pelayanan kita. Sebab dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kemuliaan dan kuasa itu milik Allah sesungguhnya, sepenuhnya. Jadi kalau kita boleh melayani di dalam kemuliaan dan kuasa Allah, itu adalah anugerah dan berkat yang luar biasa. Ketika kita diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk boleh melayani, ambil bagian dalam pelayanan kemuliaan Allah dan di dalam kuasa Allah, itu adalah berkat yang luar biasa. Itu kita harus mengucap syukur untuk hal itu. Dan berikutnya ini di dalam melayani Tuhan kita lihat pada Roma 12. Kita lihat pada Roma 12. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beberapa instruksi dalam pelayanan lainnya adalah pada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti apa? Awalnya kita rajin, tapi kemudian kendor. Karena bosen lah, karena rutin lah, karena banyak persoalan, banyak hal yang terjadi lah. Awalnya ya tali kolor itu kencang, gitu. Lama-lama kendor, ya, merosot. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bukan karena masalah apa-apa, sebetulnya masalah perawatan. Perawatan dari semangat kita. Kita ini perlu perawatan semangat juga. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan yang kendor ini adalah salah satu ulah dari kuasa gelap. Kuasa kegelapan sudah saya jelaskan berkali-kali, belum tentu membuat kita berbuat dosa. Tapi kadang-kadang kuasa kegelapan membuat kita jadi mundur dalam pelayanan. Kerajinan kita mulai kendor. Dulu kalau dikasih lagu, persiapan dulu di rumah. Sebelum mimpin pujian, sebelum main musik, kasih lagu persiapan di rumah. Lama-kelamaan enggak. Lama-kelamaan ya 5 menit sebelum mulai kebaktian. Baru lagunya apa ya tadi ya? Ini adalah kerajinan yang kendor. Kita harusnya semakin hari semakin giat. Semakin hari semakin semangat. Kenapa? Karena waktu kita semakin hari semakin singkat, semakin pendek. Kesempatan kita untuk melayani Tuhan ini ada kuotanya. Suatu hari kuota kita habis. Dan dengan berjalannya waktu, kita ini sedang menghabiskan kuota kita dalam melayani Tuhan. Jadi kalau kita semakin hari semakin kendor, gak cocok dengan kuota ini. Harusnya karena kuotanya ini semakin sedikit, kita semakin rajin, semakin giat, semakin luar biasa. Karena apa? Karena kita sadar, kita gak lama lagi nih harus berhenti. Saya katakan, tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan secara kekal, gak ada. Semua orang pasti pada akhirnya akan berhenti untuk mendapatkan kesempatan dalam melayani Tuhan itu. Pegawai ataupun para pengerja yang mendapatkan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan itu adalah berhentinya usaha mereka. Jadi mereka tidak terus usaha, terus yang dapat 5 talenta sudah berhasil 5 talenta, terus nanti dikembangkan lagi jadi 10 talenta, jadi kembangkan lagi 20 talenta. Enggak. Harus berhenti pada suatu saat. Dan berhentinya itu adalah di ujung yang namanya pertanggungan jawab. Jadi hati-hati. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus menjaga supaya roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala ini punya semangat. Semangat dalam melayani. Semangat dalam melayani itu yang tahu kita sendiri sesungguhnya. Waktu kita berangkat dari rumah, mau melayani Tuhan, mau doa, mau ibadah, mau persekutuan, mau latihan musik, mau apa saja. Adakah kita waktu berangkat tuh semangat atau justru, udah waktunya berangkat lagi. Rasanya berat sekali, mulai mau bangun dari tempat duduk aja, apalagi bangun dari tempat tidur lebih susah lagi.
Orang yang susah seperti itu akan tidur terus loh. Tidur terus selamanya. Dan kita berdoa di sebelahnya. Jadi kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati jangan sampai semangat kita ini dipadamkan oleh siapa? Oleh kuasa gelap. Kuasa kegelapan ini tiba-tiba membuat kita kok rasanya capek gitu ya. Punggungnya rasa capek, kaki rasanya capek, mata kok rasanya ngantuk, berat kok capek. Nah, itu kuasa gelap yang membuat kita semangatnya tuh benar-benar tidak menyala-nyala lagi. Rohnya tidak menyala-nyala lagi. Sebab kalau kita dengan semangat melayani Tuhan, maka kita sendiri akan menikmati. Segala sesuatu yang kita jalani dengan semangat, hasilnya itu, bukan cuma hasilnya, pada waktu melayaninya atau pada waktu melakukannya, itu akan menjadi berkat buat kita. Kita enjoy, kita menikmati, karena kita semangat. Tapi kalau kita tidak semangat, itu jadi beban. Jadi beban yang berat, karena kita tidak semangat. Tapi kalau kita dengan semangat, dengan gairah, wah ini besok nih saya harus melayani. Dari hari ini aja sudah semangatnya sudah, wah besok saya harus melayani. Ini saya akan siapkan diri saya. Itu rasanya pengennya cepat besok nih, pengennya cepat-cepat melayani. Karena apa? Karena ada semangat yang besar. Dan itu saja sudah menimbulkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ada satu gairah dan tidak ngerasa beban. Pelayanan itu bukan beban. Jadi kalau kita mulai merasakan pelayanan ini kok beban ya, cek coba, jangan-jangan rohnya sudah tidak menyala-nyala. Jangan-jangan sudah tidak semangat lagi. Tidak punya semangat lagi untuk melayani Tuhan. Sehingga di sini kita perlu perhatikan dari dua hal ini pada Roma 12 ayat 11 tadi. Kita harus selalu rajin di dalam melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita harus selalu rajin. Rajin melayani Tuhan. Orang yang rajin itu di dalamnya ada ketekunan dalam melayani Tuhan. Dan kedua, penuh semangat. Tidak ada gunanya kita rajin, tapi tidak ada semangat. Jadi tiap kali itu kayak beban dan ngomel terus kita. Karena apa? Karena tidak ada semangat. Rajin sih rajin, tapi tidak ada semangat. Jadi kayak beban. Mesti datang lagi ya, mesti latihan lagi ya, mesti doa lagi ya, mesti ini lagi. Itu semua seperti beban. Kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan saat melayani. Harusnya pada saat melayani, kita tuh bisa terima berkat Tuhan. Kita harusnya bisa menikmati berkat Tuhan bukan nanti kelak kemudian hari saja, bukan. Tapi saat ini, saat kita melayani Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu adalah beberapa instruksi dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita, puji Tuhan.